udah langsung aja dibuka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berikan kesempatan untuk mengikuti mata kuliah humaniora bersama-sama. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai metode abduksi, deduksi, dan induksi. Sebelum kami memulai memaparkan materi, izinkan saya mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yaitu diantaranya saya sendiri sebagai moderator, Rina Susanti, kemudian Natasha Cintana, Amara Sinta, Selianita Rahma, Putri Sela, Septi Wulandari, Olive Delvia, Nira Rahmawati, Egi Anggraini, Zalfani Srina, Ahla Salwa, Erni Hardiana, Novi Marsanda, Elsa Destiana, Siti Komariah, Devi Yunita, Wahyuni Eka Putri, Ika Nurfadilah, Lela Santia, Novi Hastina, Teresia Novita, Deta Juliani, Dini Rizkyani, Aulia Siskarina, Feti Yulitasari, Ardita Rizky, Hairunisa, Meli Puspita Dewi, Yuyun, Ulfa Novitasari, Eva Yulitasari, Dinda Anjar Fitriani. Baik, langsung saja materi ini kita mulai. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Egi Anggraini. Kepadanya saya persilakan. Slide-nya nggak diganti ya? Yang pertama yang pertama apa itu metode induksi, yang kedua apa itu metode deduksi, yang ketiga apa itu metode abduksi. Next. Metode induksi. Induksi adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Dengan kata lain, atas dasar sejumlah fenomena, fakta, atau data tertentu yang dirumuskan dalam proposisi tunggal tertentu, ditarik kesimpulan yang dianggap sebagai benar dan berlaku umum. Cara kerja ini umumnya dimulai dengan penelitian untuk mengamati berbagai fenomena dan mengumpulkan berbagai macam fakta dan data yang kemudian dievaluasi untuk bisa melahirkan kesimpulan umum tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Langkah-langkah terpenting metode induksi, yaitu yang pertama, memahami situasi masalah untuk tujuan identifikasi. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, meneliti hipotesis. Yang keempat, melakukan analisis data dan pengujian hipotesis untuk menentukan dugaan awal terbukti atau hipotesis harus ditolak. Yang kelima, menarik kesimpulan. Contoh penalaran induksi, pengamatan, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya, daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi, hawanya akan dingin, pasti benar. Namun, ada probabilitas atau kemungkinan akan benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada metode deduksi. Deduksi merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Proses pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi didasari oleh alasan-alasan yang benar dan valid. Proses pengambilan kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang valid atau dengan menguji hipotesis dengan menggunakan data empiris disebut proses deduksi.
atau deduction. Metodenya disebut metode deduktif, dan penelitiannya disebut penelitian deduktif. Proses deduksi selalu digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau scientific. Selanjutnya, metode abduksi. Metode abduksi, tugas utama ilmu pengetahuan tidak akan berhenti dengan hanya mengumpulkan data. Akan tetapi lebih dari itu untuk mencoba mencarikan dan menemukan sebuah penjelasan atau eksplanasi atas data tersebut. Ilmuwan tidak akan pernah puas dengan hanya menerima data dengan begitu saja. Data bukan sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan merupakan suatu proses hidup yang dijalani oleh ilmuwan dalam menemukan hipotesis untuk menjelaskan fenomena atau data. Semua proses yang terjadi dari mencari, Pemikiran Peirce tentang abduksi. Pemikiran Peirce mengenai abduksi mengalami perkembangan yang panjangnya baru mencapai kematangan dalam karyanya setelah tahun 1893. Awalnya Peirce memandang abduksi merupakan sebuah bentuk penyimpulannya terdiri dari 3 profesi, yaitu yang pertama profesi tentang suatu hukum atau law, yang kedua profesi tentang suatu kasus atau case, yang ketiga dan profesi tentang kesimpulan result. Next. Dari kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk yang diberikan kemampuan berpikir, merasa, melihat, mendengar, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan diperoleh oleh atau bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui proses-proses tersebut. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan berpikir dan tidak dikaitkan dengan perasaan. Dalam hal ini, seorang ahli fisika yaitu Pascal menyatakan bahwa ternyata Hatima mempunyai logikanya sendiri. Dalam penalaran manusia yang bersifat relatif sehingga menghasilkan banyak metode, tidak terkecuali para filsafat Yunani, yakni Aristoteles, menyatakan bahwa pengetahuan bisa diperoleh melalui 2 jalan, yaitu induksi, deduksi, dan abduksi. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Iya. Ya, silakan. Nama saya Yesis Haini dengan nomor MPM 2201070990. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah poin penting ketika kita mempertimbangkan penggunaan metode induktif atau metode dedukatif, dan apakah keunggulan dan kekurangan metode tersebut? Sekian, Kak. Terima kasih. Iya, boleh minta tolong diketik aja nggak di kolom chat? Oh iya, Kak. Boleh. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyain lagi? Saya mau bertanya. Iya, maaf Suari, silahkan. Ya, baik, nama saya Suari Syarah dengan NPM 2201070072. Saya mau bertanya apa bedanya deduksi sama deduktif? Udah itu aja, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang masih ingin bertanya?
Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Handani dengan NPM 220107019. Saya menyatu dari metode deduksi. Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suari, yaitu bedanya deduksi dan deduktif ya. Jadi dari berbagai sumber yang udah saya cari, deduktif dan deduksi itu sama aja, cuman deduktif itu kayak nama lainnya gitu. Untuk pengertiannya itu dua-duanya tuh mempunyai kesamaan, hanya saja deduktif itu kayak nama lainnya dari deduksi gitu. Gimana Suari? Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Baik, terima kasih. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dwi. Baik, Kak. Apa prinsip dari metode deduksi? Metode deduksi atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika atas bawah adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Apakah menjawab, Kak? Cukup, Kak. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf juga karena kami mengalami kesulitan menjawab, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.